Halo guys, welcome to the internet. Makasih banget buat kalian yang sudah klik video ini. Aku rasa orang yang sudah klik video ini itu orang yang menggunakan akses internet secara positif. So congrats dan sekali lagi makasih. Oke, ini video pertama aku, video perdana yang bakal aku upload ke YouTube. Jadi pengalaman baru banget buat aku. Dan if you have high expectation for this video, please turunkan ekspektasi itu. Karena aku di sini bukan seorang native speaker, aku bukan motivator, aku bukan profesional content creator, and I'm never trying to be either. Jadi segala sesuatu yang aku utarakan di sini tuh benar-benar based on my experience aja. Dan di episode pertama Silang Pendapat kali ini, aku pengen sharing tentang perkuliahan atau khususnya itu kelas karyawan. Jadi kita bakal bahas alasan mengapa aku mengambil kelas karyawan. Terus aku juga bakal sharing bagaimana cara memprioritaskan antara kuliah dan pekerjaan. Dan aku juga pengen bahas sedikit tentang profil universitas atau fakultas yang aku ambil sekarang. Jadi hope you like it. Ini disclaimer aja, bukan video promosi, cuman memperkenalkan aja lah ya. Jadi ya kita mulai aja. Oke, untuk alasan mengapa aku mengambil kelas karyawan, sebenarnya aku merasa lebih diuntungkan aja sih dibandingkan kerja aja atau kuliah aja gitu. Karena kita tuh mengerjakan dua major activity dalam satu timing. Contoh gini deh, kalau misalnya kita compare sama yang kuliah aja ya, yang kuliah aja tuh dalam satu timing atau dalam satu tahun mereka achieve 2 semester perkuliahan, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan selama 2 semester lah gitu. Nah sedangkan kita yang kelas karyawan, kita juga sama nih, mendapatkan 2 semester perkuliahan, achieve ilmu 2 semester perkuliahan, dan 1 tahun pengalaman bekerja. Dibandingkan yang kuliah aja belum mendapatkan pengalaman bekerja, bahkan 1 tahun gitu. Nah sedangkan kalau misalnya kita bandingkan sama yang bekerja aja, itu artinya sama lah, mereka cuma mendapatkan 1 tahun pengalaman bekerja, sedangkan kita mendapatkan 1 tahun pengalaman bekerja plus 1 tahun menimba ilmu gitu, kayak menyelesaikan 2 semester perkuliahan, jadi mendapatkan ilmu tambahan juga, seperti itu sih. Jadi lebih diuntungkan tuh artinya kita dalam satu timing mempunyai 2 major activity dibandingkan yang kuliah aja atau yang kerja aja, mereka cuma mempunyai 1 major activity dalam satu timing, atau ya seperti itu. Jadi contohnya lebih ke tahun dan pengalaman bekerja lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke prioritas. Lebih prioritas mana antara kuliah dan kerja ketika kita mengambil kelas karyawan? Menurut aku kedua hal itu, antara kuliah dan kerja, sama-sama hal penting atau kedua major activity yang gak bisa kita kerjakan setengah-setengah. Tetapi kalau misalnya kita bicara soal prioritas, itu artinya ada yang lebih diunggulkan atau lebih diutamakan. Nah menurut aku sendiri, prioritas utama kita itu adalah kerja. Kenapa kerja? Karena tanggung jawab kita sebagai karyawan lebih besar dibandingkan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Seperti misalkan kinerja kita yang maksimal di perusahaan itu akan memberikan feedback yang positif buat perusahaan. Sebaliknya kalau misalkan kita memberikan kinerja yang kurang maksimal, itu akan memberikan feedback yang negatif atau tidak baik buat perusahaan. Nah itu artinya akan mempengaruhi juga penilaian perusahaan terhadap kita. Nah sehingga kalau misalkan kalian merasa bahwa pekerjaan kalian itu sangat membantu membiayai kelas karyawan kalian, itu artinya kita harus meningkatkan performa kita ketika kerja. Nah sekarang kita masuk ke sesi pengenalan singkat di mana aku mengambil kelas karyawan. Aku mengambil kelas karyawan di Universitas Pelita Bangsa, atau lebih dikenal sebagai Entrepreneur University. Universitas Pelita Bangsa mempunyai visi menjadi Entrepreneur University yang berkelas internasional. UPB merupakan salah satu universitas swasta yang membuka atau mempunyai program studi kelas karyawan. Nah, Universitas Pelita Bangsa juga mempunyai 3 lokasi tempat yang strategis. Ada Universitas Pelita Bangsa di Cikarang, tempatnya di Cikarang Pusat. Ada Universitas Pelita Bangsa Bekasi, yang tempatnya di Bekasi Barat. Ada Universitas Pelita Bangsa Karawang, yang tempatnya di Kabupaten Karawang. Nah, dari UPB sendiri mempunyai 4 fakultas. Ada Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, dan Fakultas Agama Islam. Dari keempat fakultas itu terdapat 12 program studi atau 12 jurusan. Untuk aku pribadi, aku tergabung di Fakultas Teknik untuk program studi Teknik Industri.
Teknik industri adalah program studi yang mempelajari proses industri. Jadi kita di sini bukan mempelajari ilmu teknik saja, melainkan kita juga mempelajari ilmu manajemen dan ilmu psikologi. Jadi cenderung lulusan teknik industri itu mempunyai ilmu yang menyeluruh. Nah, sering juga dikatakan bahwa teknik industri itu bukan jurusan teknik banget. Sebenarnya benar, karena konsep teknik pada teknik industri itu lebih bersifat interdisipliner atau bukan teknik dasar. Nah, jadi teknik industri itu terfokus pada perancangan, peningkatan, dan pemasangan sistem terintegrasi yang membutuhkan peran manusia, material, peralatan, dan energi. Apa aja sih yang dipelajari di teknik industri, atau mata kuliahnya itu mempelajari apa aja? Nah, sebenarnya ada 3 bidang mata kuliah yang wajib banget kita pahami. Yang pertama ada sistem manufaktur. Pada sistem manufaktur, kita akan mempelajari bagaimana cara meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan efisiensi sistem produksi. Yang kedua ada manajemen industri. Pada manajemen industri, kita akan mempelajari manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen inovasi, dan ekonomi teknik. Dan yang ketiga, ada sistem industri dan teknoekonomi. Pada sistem industri dan teknoekonomi, kita akan mempelajari ilmu statistik, logistik, penelitian operasional, dan sistem berbasis data. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan di episode pertama Silang Pendapat kali ini. Aku appreciate banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai full, dan aku harap kita bisa saling silang pendapat di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat soal kelas karyawan, soal UPB-nya, atau mungkin soal teknik industri, kalian boleh curahkan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, bolehlah di like, atau misalkan kalian juga gak keberatan, boleh di subscribe. Makasih banget sekali lagi, dan ya see you next time mungkin, bye.